Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham Unilever ya, di mana saya terakhir update saham Unilever ini tanggal 27 April 2023. Ini sudah rilis laporan kuartal 2, jadi nanti saya akan update. Dan hari ini tanggal 28 Juli ya, 28 Juli pagi. Kemarin ini harganya turun minus 3,27%. Ya, untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini sedang negatif semua teman-teman ya. Jadi eh, kemungkinan besar ya teman-teman yang pegang saham Unilever ini sedang floating minus ya. Karena ini kalau kita lihat dari kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir itu negatif semua ya. Tidak ada yang positif sama sekali. Untuk year to date sendiri juga sedang minus 18,3%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah 5.475 dan terendahnya ini 3.950. Kemarin berarti harganya tembus harga terendah dalam setahun terakhir. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas Unilever ini dari 4 analisa ya. Yang pertama dari fundamental, gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum, terutama di kuartal 2 2023. Kemudian dari seasonality, nanti kita akan cek di bulan-bulan apa saja biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari bendermologi ya, kita akan cek peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya karena ini yang cukup menarik di Unilever. Kemudian yang terakhir dari sisi teknikalnya ya, kita akan update eh, analisa teknikal yang saya bagikan tanggal 27 April 2023 dan nanti kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, kita mulai aja. Ini adalah company background-nya sudah saya jelaskan di sebelum video sebelumnya ya. Jadi ini FMCG, mestinya sudah pada banyak yang tahu ya. Unilever ya ini kebutuhan rumah tangga, peralatan tubuh ya, deterjen, sampo dan lain-lain. Ini IPO-nya sudah lama dan harga IPO-nya kalau di stock split itu 635. Jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan sampai saat ini belum diapa-apain sudah naik value-nya sudah naik 604%. Ini produk-produknya Unilever teman-teman ya. Mestinya sudah pada familiar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja secara umum di kuartal 2 2023. Kalau kita lihat kinerjanya ya secara jangka panjang ini sebenarnya naik, namun ini flat sejak 2015 ini flat-flat aja ya. Di sini-sini aja nggak naik atau nggak turun. Ya, laba kotornya pun juga demikian. Laba usahanya juga sama ya. Terus laba bersihnya juga sama ya, flat-flat aja, nggak naik nggak turun sejak 2015. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya di kuartal 2 ini, sebenarnya beban pokok penjualannya sudah cukup turun ya. Dari biasanya 5 di kepala 5, ini dulunya kepala 4, kemudian 2021 dan 2022 kepala 5, udah kembali lagi ke sebelum eh, pas COVID ya, sebelum COVID ya. Nah, namun beban usahanya ini yang naik teman-teman ya. Jadi yang menyebabkan tadi labanya turun teman-teman ya. Laba bersihnya ini turun meskipun secara persentase naik dibanding kuartal 2 2022 sebelumnya. Ya, di kisaran 14 sampai 15 persenan nih teman-teman ya, laba bersihnya dari pendapatan. Nah, ini adalah nominalnya teman-teman ya. Untuk pendapatannya turun, jadi kuartal 2 ke kuartal 2 2023 ini turun 8,8%. Ya, jadi pendapatannya saja sudah turun, kemudian laba kotornya juga ikut turun ya karena pendapatannya turun secara nominal, laba usahanya turun dan laba bersihnya juga pasti turun ya teman-teman ya. Untuk satu semester jika digabungkan dengan kuartal satu semester ini juga masih turun ya. Jadi kinerjanya tahun ini masih turun baik dari kuartal 2-nya sendiri maupun semester 1 ya. Ini masih turun, laba bersihnya masih turun 19,6%. Nah, kalau kita lihat valuasinya teman-teman ya, pada saat video ini dibuat, ini valuasinya 37,22 dan PI ratio-nya 26,55. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ya ada di rata-rata aja teman-teman ya. Masih ada di rata-rata, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu bawah ya. Untuk ROE-nya sendiri ini cukup tinggi ya, 119,26%. Kita bayarnya di PBV 37,22, maka earning yield yang kita dapat adalah 3,2%. Jadi ini sangat mahal teman-teman ya, sangat kecil. Untuk book value-nya sendiri kan 103 ya per lembar saham.
Nah, harga wajarnya di earning yield 10-15% itu kita mendapatkan di PBV 7,95 sampai 11,93 atau di harga sahamnya 818 sampai 1228. Jadi harga saat ini masih jauh di atas harga harga normal ya, harga wajar secara earning yield. Nah, untuk dividen sendiri ini merupakan emiten yang rutin bagi dividen, teman-teman ya. Rutin bagi dividen terakhir setahun terakhir ini yieldnya 3,63%. Ya, dan untuk kira-kira prediksinya ya kalau misalnya 2023 ini secara EPS yang disetahunkan tepat ya, mestinya akan membagikan dividen 144 ya, karena ini biasanya membagikannya 100 hampir 100%. Dibagi dengan harga saat ini ya kira-kira masih sama ya 3,75%. Jadi ini setiap setahun masih memberikan yield itu sekitar 3 sampai 4% ya, teman-teman ya. Dengan suku bunga saat ini tentu saja itu masih dibilang rendah ya. Oke, untuk seasonality kalau kita lihat di sini untuk sisa ini bulan Juli sudah minus 9,86% ya. Nanti ada potensi naik di bulan Agustus, mungkin koreksi. Kemudian ini September, Oktober, November ini bisa turun lagi dan Desember ini bisa naik juga, teman-teman. Jadi kemungkinan hanya di Agustus dan di September harga ini bisa naik ya. Kemungkinan ini akan koreksi kalau misalnya downtrend ya, teman-teman ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya, ada Unilever Indonesia Holding ya 84,99%, kemudian ada masyarakat yang skriplusnya 14,46%. Nah, masyarakat juga ada yang skrip ya, artinya dia nggak bisa jual beli saham di BI tapi warkat ya, 0,5% teman-teman ya. Jumlah pemegang sahamnya ini turun teman-teman ya, dari Januari turun meskipun sempat naik kemudian diturunkan lagi, jadi ini sebenarnya bagus ya. Kemudian kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya tinggi ya teman-teman ya, tinggi sehingga kita bisa mengikuti aliran dana asing di saham ini ya. Kalau kita lihat 2023 ini dia juga masih buang barang ya. Sebelumnya dia akumulasi ya, tiba-tiba 2023 dia mulai buang barang lagi ya. Namun eh, di April ini satu kali aja sempat naik, kemudian dia tetap buang barang lagi ya. Secara total dari kuartal 4 sampai ini tetap buang barang ya teman-teman ya. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara detail, meskipun tadi investor asing di 2023 ini sedang buang barang, namun kalau kita lihat secara keseluruhan dari bulan Juni ke Juni itu ternyata masih akumulasi. Ya, kita lihat sejak ini dia mulai turun ya, sejak di sini ya. Ini bulan Juni, Mei, April, Maret, sejak Januari 2023 dia mulai turun ya. Sebelumnya dia naik ya di semester sebelumnya ya. Ini turun, mulai turun, namun turunnya nggak terlalu dalam teman-teman ya. Kalau kita lihat dia masih akumulasi dan yang mengakumulasi adalah reksadana asing ya. Reksadana asing ini juga masih tetap mengakumulasi teman-teman ya. Jadi yang buang asing di sini itu bukan reksadana ya, tapi ini yang buang adalah insurance, ini buang mungkin mau habisin barangnya. Kemudian ini dana pensiun juga ini buang. Kemudian foreign ID ini juga mestinya nggak begitu impact ya, karena kecil. Loss sekuritas terakhir dibuang cukup banyak, meskipun secara setahun dia masih akumulasi ya. Nah, mungkin cut loss ini ya, mestinya cut loss ya. Kemudian foundation ini juga masih buang terus ya. Foreign others juga ya, ini foreign others sudah mulai naik ya. Jadi sebenarnya reksadana asing masih membeli saham ini ya teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat lokal pada buang semua nih ya, pada buang semua teman-teman ya. Lokal ID ini juga pada buang semua ya. Dan kalau kita lihat di sini reksadana lokal ya, reksadana lokal mulai membeli ya dari Juni, Mei, dari April dia mulai mengumpulkan saham Unilever ya. Jadi sama-sama reksadana mulai mengumpulkan ya, meskipun di sini reksadananya selama setahun terakhir tetap kelihatannya distribusi ya. Namun kita lihat grafik ini lebih detail, dia ada naik di 2 bulan terakhir. Ya, jadi yang membeli ini adalah hanya satu, ya satu, kemudian ini dua, ya corporate asing, ya kemudian ya ini yang masih membeli reksadana asing, yang lainnya jual semua.
Nah, ini adalah untuk bulan ini ya teman-teman, bulan Juli 1 sampai tanggal 27 Juli masih terlihat distribusi besar ya. Dan kalau kita lihat ini ngumpulin di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat nih underlay foreign flow-nya ya, meskipun dia masih buang barang di 2023 ini ya, sejak 2023 dia buang barang nih dari sini. Namun ternyata masih sangat jauh teman-teman ya dari barang yang diakumulasi ya. Karena underlay-nya masih di atas nih ya teman-teman ya. Jadi ini bagus ya. Ini menurut saya sih harganya memang sedang diturunkan. Ya, jadi reksadana mengakumulasi itu sifatnya pasif. Ya, dia bersifat pasif sehingga dia bisa menampung di harga bawah terus. Ya, namun uangnya yang keluar itu tidak sebanyak uang yang masuk, dan harganya justru akan kembali lagi ke 3280, namun dananya masih di atas, berarti mereka mau ngumpulin lagi ya. Ini analisa dari saya. Nah, untuk bulan Juli sendiri tadi sedang distribusi ya. Ini dari bulan Juli sedang distribusi ya, terutama ini sudah dinaikin kemudian diturunkan ya setelah rilis laporan keuangan. Jadi ada bad news ya, ada bad news tadi kinerjanya turun, harganya diturunkan ya. Ini adalah analisa teknikal tanggal 27 April 2023 ya, di mana waktu itu saya memprediksi harganya akan setelah naik tinggi dia akan melanjutkan ya, uptrend ya sampai 5.100. Ternyata salah teman-teman ya. Jadi setelah naik tinggi, betul dia naik ke 4550 ya, naik ke 4550. Namun dia turun lagi, nggak dan tidak kembali ya teman-teman ya. Ya, naik 450, turun ke ini 4225 ya. Turun ke 4225. Ya, dari sini dia malah ranging dan dia breakdown dari 4225. Jadi nggak uptrendnya gagal teman-teman ya. Jadi ini turun. Ya, nah kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya teman-teman ya? Kalau memang ada ada bad news seperti ini, ya mestinya harganya memiliki kesempatan untuk dikembalikan ke 3280 teman-teman ya. Jadi kemungkinan dia akan turun lagi ya sampai 3280 teman-teman ya. Ya, sampai 3280 di sini. Ya, namun sekali lagi masih diakumulasi oleh reksadana lokal maupun reksadana asing. Jadi demand-nya masih ada, namun demand-nya ini bersifat pasif ya. Kenapa bersifat pasif? Karena ya kalau orang mau membeli kan pengennya di harga bawah ya. Nah, kebetulan si supply atau si yang mau buang barang ini dapat bad news ya. Dapat bad news sehingga mereka buru-buru untuk menjual ya. Nggak sabar untuk menjual sehingga lebih strong si seller daripada si buyer ya. Sehingga harganya terkoreksi turun ya. Harapannya bisa sampai 3280 ya. Dan di sini kemungkinan si seller sudah stop ya. Artinya udah nggak mau jual di harga bawah lagi, dia sudah nggak terlalu ngotot untuk menjual sehingga seimbang dengan demand-nya, dan di sini nanti akan sideways. Nanti kita akan update lagi teman-teman ya. Oke, terakhir sahamnya untuk kinerja jangka panjangnya ini masih flat ya selama 9 tahun. Kinerja jangka pendeknya turun ya untuk semester 1 2023 dibanding tahun lalu, valuasi sangat mahal. Rutin bagi dividen dengan forecast-nya 2024 3,75%. Ini peluang naik hanya di Agustus dan Desember ya. Jadi kemungkinan akan ada dua koreksi saat downtrend ini ya, di bulan Agustus dan Desember. Bandarmologi untuk setahun terakhir masih terlihat akumulasi, namun di bulan Juli terlihat distribusi. Technical tadi sedang downtrend teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada koreksi di bulan depan dan Desember aja karena harganya masih turun. Terakhir, disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham Unilever ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau mau membeli saham Unilever atau membeli atau menjual saham Unilever. Sampai di sini dulu analisa saham Unilever, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.